Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dani Putra Ramadan. Saya dari kelas reguler 3B dengan NPM 21104010418. Prodi saya manajemen, dosen Dr. Haji Ahmad Alim, LC.MA. Yang pertama adalah akhlak kepada tetangga. Nabi bersumpah 3 kali tidak beriman, yaitu orang yang tidak merasa nyaman dengan keberadaan kita karena keburukan kita, maka dikatakan tidak beriman. Berbuat jahat kepada tetangga karena orang itu kurang iman. Bahkan Nabi berkata tidak akan masuk surga. Menurut Ali bin Abi Talha dari sahabat Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan tetangga dekat adalah tetangga yang diantara kamu dan dirinya terdapat hubungan kerabatan dan kedekatan atau kurabah. Contoh, saudara kita atau kerabat kita, tetangga jauh, yaitu tetangga yang tidak ada hubungan kerabatan dan kedekatan, tetapi memiliki hak sebagai umat muslim. Jiwa mutmainah melahirkan akhlak mulia. Mutmainah disebut dalam Al-Quran dan disebut oleh Allah, dipanggil oleh Allah saat manusia pada detik akhir menjelang ajal perpisahan antara ruh dan jasadnya untuk menghadap Allah. Mutmainah artinya tenang. Orang yang ketenangan dalam jiwanya diberikan tidak mudah putus asa. Jiwanya senantiasa menerima takdir Allah, tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Imam Bukhari mengatakan, orang yang memiliki mutmainah adalah orang yang membenarkan bahwa setiap amal akan dibalas oleh Allah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, jiwa jiwa mutmainah adalah jiwa yang tetap, yang istiqomah. Imam Ibnu Asyir mengatakan, mutmainah adalah jiwa tenang yang berada di dalam hati. Konsep dasar mutmainah adalah jiwa yang yakin memberikan Allah, firman Allah, putusan Allah, janji Allah dibenarkan, ada surga, ada neraka, takdir Allah dibenarkan. Terapi syubhat dan syahwat. Sebab rusaknya hati manusia disebabkan 2 perkara. Satu, dibersihkan dari setiap syahwat atau syahwat bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, selamat dari setiap syubhat. Jika seorang jatuh di dalam syubhat, maka dia jatuh ke perkara haram. Jika dia memanggil syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan dirinya sendiri. 2 mode agar selamat. 1. Ikhlas. 2. Mewujudkan mutabah segala gerak-gerik perilaku, hendaklah mengikuti garis pandu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, kolbun salim, hati tingkatan paling tinggi, paling bagus, hati yang senantiasa ikhlas dalam segala urusan, ucapan, perbuatan, mengikuti sunnah Rasul SAW. Yang kedua, kolbun mayit, hati yang mati atau keras, hati yang tidak akan kehidupan, punya hati tapi tidak dapat merespon perintah Allah, tidak bisa memahami dan mengikuti perintah Allah, hati yang sombong menolak kebenaran. Yang ketiga, kolbun marid atau hati yang sakit, hati yang hidup tidak, mati pun tidak, kadang dia taat, kadang dia maksiat. Meneladani akhlak Rasulullah SAW. Perilaku Rasulullah SAW yang dapat kita teladani. Yang pertama, keteladanan dalam hidup sederhana. Yang kedua, tawadu. Nabi mengajarkan suatu sendiri dan tidak sombong. Yang ketiga, tidak rakus, tidak ambisius, tidak terlalu cinta pada dunia atau zuhud. Yang keempat, sifat malu, tidak akan melakukan maksiat. Sifat malu bagian dari iman. Yang kelima, kesabaran Nabi, ringan tangan dan senang berbagi. Akhlak dalam bermedia sosial. Kita sebagai umat muslim perlu mengkaji dari sisi adab, adab bagaimana kita bermedia sosial, interaksi sosial sehingga tidak terjadi hal negatif atau merusak. Allah ridho 3 perkara, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, berpegangan teguh, bersatu dan tidak berpecah belah. Allah benci berita yang tidak valid, jadi tidak ada dasar yang jelas, banyak ngomong atau banyak tanya, membuang-buang harta.
Allah terpuji, adil dan ihsan. Adil yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan langsung dan syahadat bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik sehingga ibadahnya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adil juga bersifat sosial atau kemanusiaan sehingga di sini meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada waktunya sesuai yang berhak itulah adil. Alat tercela, suap dan korupsi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, "Dan janganlah kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan cara dosa sementara kalian mengetahuinya." Riswah adalah seorang yang memiliki harta dan hartanya dapat membeli kuasa tetapi tidak punya alat hukum untuk menguatkan harta yang batil. Anak kepada kedua orang tua. Anak kepada kedua orang tua adalah sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang terhadap orang tuanya. Dengan demikian, dalam Islam, di samping berkewajiban berakhlak yang baik kepada Allah dan kepada diri sendiri, manusia juga memiliki kewajiban berakhlak baik kepada orang tua. Para ulama Islam sepakat bahwa hukum berbuat baik atau berbakti pada kedua orang tua hukumnya adalah wajib. Terima kasih, itulah ada. eh, Terima kasih pokoknya.